Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk persamaan eksponen bentuk persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini indikatornya adalah pertama, siswa dapat mendefinisikan persamaan eksponen bentuk kuadrat, dan yang kedua, siswa dapat menentukan nilai persamaan eksponen dalam bentuk persamaan kuadrat. Oke. Baik, persamaan eksponen bentuk A pangkat fx kuadrat ditambah B A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Jadi hari ini kita akan belajar persamaan eksponen yang bentuknya adalah ini. Ya, Nak? Oke. Dari himpunan penyelesaian persamaan eksponen, jika kamu ketemu bentuk A pangkat fx kuadrat ditambah B A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, ada syarat di sini A-nya besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Ini dapat diselesaikan dengan mengubah bentuknya terlebih dahulu menjadi bentuk persamaan kuadrat. Jadi, sifat-sifat eksponen yang sebelumnya akan terinclude dalam penyelesaian persamaan eksponen bentuk ini. Jadi nanti komplit semuanya. Jadi sifat-sifat definisi eksponen sebelumnya akan dipakai di sini. Baik, kita ambil ke satu contoh soal. Contoh pertama. Ya, ini kamu lihat nih bentuknya, udah kelihatan ya. Persamaan eksponen 2 pangkat 2x tambah 1 dikurang 2 pangkat x dikurang 6 sama dengan 0. Di sini kamu ketemu bilangan eksponen 2 pangkat 2x tambah 1 dikurang 2x dikurang 6 sama dengan 0. Jadi komplit. Persamaan eksponennya, pangkatnya berbeda dan ketemu lagi di sini ada konstanta. Jadi kita tidak bisa langsung menyelesaikan persamaan eksponen ini tanpa mengubah bentuknya terlebih dahulu. Baik, kita lihat nih ya. Bentuk ini kita sederhanakan dulu. Bentuk 2 pangkat 2x tambah 1 dikurang 2 pangkat x dikurang 6 sama dengan 0. Kita rubah dulu bentuknya. Cara mengubahnya. Oke, perhatikan. Nah, sifat eksponen. Kalau pangkatnya tambah, maka bilangan pokok 2 ini adalah hasil perkalian dari siapa? 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1. Benar ya? Ingat sifatnya? Ingat, dikurang 2 pangkat x dikurang 6 sama dengan 0. Sampai di sini paham ya? Saya pelan-pelan di sini. Bisa? Paham. Bisa. Oke. Kita lanjut ya. Ini sifatnya dirubah. Di sini kamu ketemu ada bilangan pokok 2 yang berpangkat ya. Bilangan pokok 2 yang berpangkat. Nah, bentuk 2 pangkat 2x ini dirubah bentuknya ke dalam bentuk yang dalam kurung seperti ini. Ini sifatnya juga. 2 pangkat 2x itu sama dengan 2 pangkat x dipangkatkan 2. Jadi nilai 2 pangkat 2x senilai dengan 2 pangkat x dipangkatkan 2. Benar ya? Oke. Nah, ini 2 pangkat 1 adalah 2. Sampai di langkah kedua ini paham? Bisa? Paham, Bisa ya. Jadi ini sifat eksponen. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk yang 2 pangkat x pangkat 2 dikali 2 dikurang 2 pangkat x kurang 6 sama dengan 0. Kamu ketemu bilangan eksponen, di sini ada 2 pangkat x. Ya, ada 2 pangkat x. Jadi kita hari ini mencari nilai variabel si x ini. Oke. Nah, bentuk ini kita rubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat dengan bagaimana caranya? Caranya 2 pangkat x ini kita misalkan. Misalkan kamu suka hati mau beli variabel apa, saya pilih di sini y. Y sama dengan 2 pangkat x. Jadi variabel y adalah nilai 2 pangkat x. Maka persamaan awal yang di atas ini berubah menjadi ini. 2
Y kuadrat dikurang Y kurang 6 sama dengan 0. Karena tadi 2 pangkat X kita rubah variabelnya menjadi Y. Sampai di sini bisa ya? Bisa? Bisa, Mem. Bisa, oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nih, ini sudah bentuk persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai Y-nya, kamu bisa rubah dengan cara apa? Faktorkan persamaannya. 2Y kuadrat dikurang Y dikurang 6 sama dengan 0. Difaktorkan, maka hasil faktornya adalah nih, 2Y tambah 3 dikali Y kurang 2 sama dengan 0. Setelah dapat persamaan kuadratnya, faktorkan persamaannya. Maka kamu akan dapat nih nilai Y. Kamu akan dapat nilai Y-nya. Kamu akan peroleh nilai Y di sini ada 2 ya kemungkinannya. Y sama dengan min 3 per 2 atau Y sama dengan 2. Sampai di sini bisa ya. Kita lanjut. Y sama dengan min 3 per 2 atau Y sama dengan 2. Tapi yang ditanya di soal di awal bukan variabel Y. Jadi penyelesaiannya belum selesai. Yang ditanya di soal awal adalah variabel X. Maka langkah kamu selanjutnya adalah mencari nilai X dari Y yang sudah diketahui. Maka kamu akan peroleh. Nah, kita akan peroleh. Kita dapat tadi Y-nya itu sama dengan berapa? Min 3 per 2. Salah satunya ya. Nah, dari sini kita rubah Y-nya kembali ke persamaan awal. Y itu tadi siapa? Y adalah 2 pangkat X. Maka 2 pangkat X sama dengan berapa? Min 3 per 2. Sampai di sini bisa ya? Setelah dapat Y faktornya, kamu ubah lagi kembali ke yang dia bervariabel X. Dapatlah 2 pangkat X sama dengan min 3 per 2. Nah, dari sini kamu tidak akan pernah ketemu sama yang nilai X pengganti agar dapat hasilnya adalah min 3 per 2. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi. Tahu alasannya kenapa? Ada yang bisa beri jawaban? Tahu alasannya? Nadia Trinanda? Iya, Mem. Kenapa? Karena ketika 2 itu dipangkatkan ke angka lain, nggak ada, Mem, hasilnya min 3 per 2. Iya, tidak ada yang hasilnya negatif. Karena bilangan pokoknya di sini adalah 2. Berapapun angka X yang digantikan di sini tidak akan ada hasilnya yang bilangan negatif. Makanya 2 pangkat X sama dengan min 3 per 2 tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi untuk Y sama dengan min 3 per 2 tidak ada X yang memenuhi. Selanjutnya kita ambil ya. Ya, ambil tadi ada 2 kemungkinan Y kan. Yang kedua itu adalah untuk Y sama dengan 2. Kembalikan lagi Y-nya ke bentuk persamaan eksponennya. Y tadi siapa? Y itu adalah 2 pangkat X. Maka 2 pangkat X sama dengan 2. Kalau seperti ini kan bilangan pokoknya sudah sama ya. Kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya harus sama. Seperti itu sifat sebelumnya. Ya, dari sini kita akan memperoleh nilai X-nya sama dengan 1. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 1. Maka dari Y yang diperoleh ini, kita dapat himpunan penyelesaian persamaan eksponen yang di atas. Yang di atas itu nilai X yang memenuhi adalah berapa? 1. Jadi hanya satu nilai ya. Nilai X yang memenuhi adalah 1. Sampai di sini paham ya, Nak? Sama paham? Bisa? Bisa dia Ayu Fadila? Bisa, Mem. Bisa, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Dilanjut pelan-pelan. Ya, kita lanjut ya soal yang berikutnya. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Boleh sambil dicatat ya, Nak. Ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 5 pangkat 4X dikurang 3
ditambah 25 pangkat 3 kurang 2X sama dengan 30. Saya ulangi, 5 pangkat 4X kurang 3 ditambah 25 pangkat 3 kurang 2X kurang 30. Oke, dari sini. Nah, bentuk ini kita sederhanakan dulu. Dia tidak bisa langsung dicari nilai X. Tentukan himpunan penyelesaian eksponen, berarti kita harus cari nilai variabel X ini. Itu kata kuncinya. Nah, yang kita lakukan adalah mengubah bentuknya terlebih dahulu. Yuk, kita cek ya bentuk ini. Nah, 5 dan 25 ini sama-sama punya basis 5 ya. 5 pangkat 1, 25 adalah 5 pangkat 2. Kita cari dulu dari yang di situ. Jadi yang ada pangkat eksponennya kamu cari basis yang sama. Biasanya seperti itu kalau dia bentuknya bentuk persamaan kuadrat. Oke, kata kuncinya udah dilihat. Ya, sekarang kita rubah. Ini 5 tetap ya. 5 pangkat 4X dikurang 3. Tambah 25. 25 itu senilai dengan 5 pangkat 2. Oke. Dipangkatkan, ini sifat eksponen ya. Dikurung ya. Dipangkatkan 3 dikurang 2X. Dikurang nih 30-nya kita jadikan satu ruas. Dikurang 30 sama dengan 0. Sampai di sini bisa ya? Bisa. Oke. Bentuknya sudah dirubah. Kemudian sederhanakan dulu sampai dia bisa difaktorkan dan dimisalkan. Ya, kita lihat ya. Nah, ini tetap 5 pangkat 4X dikurang 3. Oke, ditambah ini operasi eksponennya. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 kurang 2X, maka bisa dirubah menjadi 5 pangkat 6. Dari mana? 2 kali 3, 2 kali minus 2X. Maka diperoleh 5 pangkat 6 dikurang 4X. Oke, dikurang 30 sama dengan 0. Sampai di sini bisa ya? Oke, nah ini jelas ya. Ya, nah sekarang kita akan ketemu di sini, disederhanakan lagi, gunakan sifat eksponennya kembali, kamu akan memperoleh nilai. Oke. 5 pangkat 4X kurang 3, yang di sini kita modifikasi sedikit. Kita modifikasi sedikit supaya ada bilangan yang sama. Ini sama juga dengan 5 pangkat 3. 6 ini 3 tambah 3 ya. Oke, 6. 5 pangkat 6 kita rubah menjadi 3 tambah 3 kurang 4X. Dikurang 30 sama dengan 0. Jadi ini dimodif. Kenapa dimodif? Supaya kita bisa ketemu pangkat yang sama dengan yang di sini. Ya, kalau tidak nanti kita tidak bisa memisalkan. Jadi kita modifikasi dulu. Oke. Ya, bisa ya langkahnya. Selanjutnya, saya lanjutkan langkah berikutnya. Yuk kita lihat. Nah, kita modifikasi bentuknya kembali. Kita akan ketemu di sini 5 pangkat 4X kurang 3. Nah, di sini kan ada 3 ya, kita pisah ya. Ini tambah berarti kali ya. 5 pangkat 3 dikali 3 kurang 4. Ya, jadi ini kita pisah yang tambahnya. Gunakan sifatnya kembali. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 kurang 4. X dikurang 30. Modif ya, hasil modifnya dirubah lagi bentuknya, semuanya ke sifat eksponen. Yuk, pelan-pelan, lanjut, kita lanjutkan. Nah, bentuk yang di sini, bentuknya 5 pangkat 4X kurang 3, ditambah 5 pangkat 3. Nah, ini saya bentuk menjadi 5 pangkat minus 4X kurang 3. Tujuannya supaya apa? Supaya sama nih pangkatnya, sama-sama ada 4X kurang 3. Di sini juga ada 4X kurang 3. Sampai di sini paham ya? Karena proses 3 kurang 4X ini ketika dikalikan negatif, hasilnya adalah 4X dikurang 3. Oke? Bisa ya? Bisa dikurang 30. Jadi ini langkah sederhana pertama yang kamu lakukan sebelum memisalkan. Jadi kita ketemu pangkat eksponen, bilangan pokoknya sama dan pangkatnya juga sama. Oke, saya lanjut.
Saya lanjut ya. Saya lanjut. Yang berikutnya. Nah, kita misalkan dari persamaan yang di atas tadi, kita misalkan 5 pangkat 4X kurang 3 sama dengan P. 5 pangkat 4X kurang 3 sama dengan P. Maka persamaan yang awal tadi ya, 5 pangkat 4X kurang 3 sama dengan P, jadi siapa? P. Ya, 5 ditambah 5 pangkat 3 dikali P pangkat minus 5 4X kurang 3 tadi ya. 5 pangkat minus 4X kurang 3 jadi pangkat minus 1 ya. Karena ada negatif di situ kan. P minus 1 dikurang 30 sama dengan 0. Sampai di sini bisa setelah dimisalkan. Saya kembalikan ke persamaan ini. Nih catatannya tadi kita sudah dapat hasil akhirnya ini. 5 pangkat 4X kurang 3 ditambah 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat minus 4X kurang 3. Jadi minusnya itu dirubah dulu ya ke depan. Ya, dikurang 30 sama dengan 0. Maka kita dapat perolehlah, karena dia tadi misalkan P, dapatlah nilainya itu adalah P ditambah 5 pangkat 3 dikali P kurang 1 kurang 30 sama dengan 0. Sudah? Ya. Sampai di sini kita lanjut. Maka kamu akan dapati nilai P, ini rubah persamaannya. P 5 pangkat 3 itu adalah 125. Maka diperolehlah persamaannya P ditambah 125 dikali P pangkat minus 1 itu senilai dengan 1 per P. Berarti P ditambah 125 dikali 1 per P dikurang 30 sama dengan 0. Oke, saya ya, lanjut. Nah, ini udah bentuknya. Belum persamaan kuadrat kan? Kita rubah menjadi persamaan kuadrat kali seluruh luas ini dikalikan sama dengan P. Maka kamu akan peroleh P, kalau dikalikan P hasilnya adalah P kuadrat. 125 per P dikalikan P hasilnya adalah berapa? 125 dikurang 30 dikali P adalah 30P sama dengan 0. Oke, setelah misal kita bentuk persamaan kuadrat. Langkahnya kan? Sudah? Kita lanjut. Nah, kamu akan peroleh persamaan kuadrat P kuadrat dikurang 30P ditambah 125 sama dengan 0. Udah ya? Dapat? Lanjut. Nah, ini kita faktorkan. Faktornya adalah P kurang 25 dikali P kurang 5 sama dengan 0. Kalau sudah sampai di sini udah mudah ya. Kalau kita langkahnya sudah sampai di sini udah 90% nih. Menuju ke kebenaran soalnya ya. Ya, oke, lanjut. Dari sini kita dapat P sama dengan 25 atau P sama dengan 5. Tapi ditanya di soal bukan nilai P. Yang ditanya adalah variabel apa? Variabel X. Maka kembalikan lagi nilai P-nya ke dalam bentuk variabel X. Oke, maka apa yang kamu lakukan? Yuk, kita lihat. Rubah. Untuk P sama dengan 25, tadi P adalah siapa? P itu adalah 5 pangkat 4X kurang 3. Kita tadi memisalkan P adalah 5 pangkat 4X kurang 3. Sama dengan 25. Nah, ini dirubah. Kembali ke persamaan sifat eksponen yang sebelumnya. Untuk mencari persamaannya bagaimana? Jadikan kedua ruas bilangan pokoknya sama. Dapatlah 5 pangkat 4X kurang 3 sama dengan 5 pangkat 2. Dari sini langkah selanjutnya, karena bilangan pokok sama, maka pangkat harus sama. Kamu akan peroleh nilai 4X kurang 3 sama dengan 2. Selanjutnya, diperolehlah persamaan 4X sama dengan 5 dan X sama dengan 5 per 4. Itu untuk P yang sama dengan 25. Kita dapat dua nilai P tadi ya. Selanjutnya untuk P sama dengan 5. P sama dengan 5
maka kamu akan peroleh sama, lakukan hal yang sama. Kembalikan P-nya ke pangkat variabel X. P tadi adalah siapa? 5 pangkat 4X kurang 3 sama dengan 5. Ini 5 ini berarti 5 pangkat 1 ya. Bilangan basis sama, maka akan peroleh pangkat juga harus sama. Dari sini kamu akan dapati nilainya 4X kurang 3 sama dengan 1. Oke. Maka dapatlah 4X sama dengan 4. Selanjutnya kita peroleh nilai X sama dengan 1. Nah, ini 5/4, 1 bisa memenuhi persamaan eksponen yang di atas. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen contoh yang kedua adalah untuk X-nya sama dengan 1 dan 5/4. Jadi himpunan penyelesaiannya itu yang memenuhi nilai X pada persamaan eksponen contoh kedua 1,5/4. Bisa sampai di sini? Bisa. Jadi di sini yang penting adalah kamu paham sifat eksponen, kemudian cara menyelesaikan eksponen, persamaan eksponen sebelumnya. Oke. Jadi saya ingatkan juga di matematika yang penting adalah proses dan analisis kemampuan menyelesaikan soalnya ya. Oke. Jadi untuk matematika kita tidak memberikan matrikulasi olimpiade, kita terinclude dari apa yang diberikan di sini, ya. Ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Jadi analisis ya, analisis soalnya dianalisis soalnya contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga saya berikan persamaan di sini. Oke, sudah mulai nampak ya. Ini seperti salah satu soal olimpiade sederhana, ya. Oke, jadi di sini kita tidak ketemu sama langkahnya. Temukan dulu pangkat eksponennya supaya kamu dapat menyelesaikan soalnya. Ya, ini 4/5 dikali 2 pangkat 3X kurang 1 ditambah 8 pangkat X per 10 sama dengan berapa nih? Sama dengan 2, ya. Sama dengan 2. Oke. Yuk. Jadi dari sini ya, dari sini kita akan lihat bagaimana menyelesaikannya. Sama langkahnya dengan contoh yang sebelumnya. Kita cari dulu supaya dia ketemu sama yang mau kita misalkan atau mau kita selesaikan. Ya, kita lihat ya. Jadi ini sederhana angkanya, tapi terlalu banyak variabel ya, terlalu banyak angka ya. Jadi mana nih duluan? Mana bilangan pokok yang diperlukan? Kamu ngeceknya gini aja, lihat. Cara mengecek soal eksponen. Kata kuncinya lihat. Ini ada 2 pangkat 3X kurang 1. Ya. Yang ada pangkatnya adalah bilangan pokoknya berapa? 2. Iya, 2. Nah, berarti kamu cek bilangannya yang ada pangkatnya, bilang eksponen lain yang ada pangkatnya itu angka berapa? Apakah 4? Bukan. Tidak ada kan? 4, oh iya 4 itu 2 pangkat 2 bisa juga ya. 5, ya. Tapi yang kita cek adalah bilangan yang jadi masalah. Kita kan mau cari nilai variabel X. Jadi yang dicek yang ada variabelnya. Ya. Jadi yang kita cek adalah ini anggap koefisien. Kalau dia tidak ada variabel X berarti koefisien. 4/5 koefisien. Ya. Oke. Nah sekarang di sini 8. 8 ada pangkat X. Berarti kita rubah. 8 dan 2 bisa sama-sama dibentuk menjadi apa? Bilangan 2. pokoknya? Iya, 2. Berarti 8 itu senilai dengan berapa? 2 dipangkatkan 3. 2 pangkat 3. Benar, sip. Benar ya. Bagus ya. Jadi setelah itu kita rubahlah persamaan ini. Sederhana kan? 8/10. Ini kita rubah. Ini bentuknya. Oh ya, 8 pangkat X itu adalah 2 pangkat 3X. Sedangkan yang ini 2 pangkat 3X kurang 1 belum sama nih. Samakan. Kita rubah supaya ada nilai pangkat yang sama eksponennya. Oke? Maka 2 pangkat 3X kurang 1 itu senilai dengan siapa? 2 pangkat 3X per 2. Sifat eksponen pembagian. Ya? Oke? Bisa ya sampai di sini?
Bentuknya Bisa. sudah berubah. Setelah dirubah, lanjutkan masalahnya. Biar selesai. Ya. Oke. 2 pangkat 3x per 2. Ada di sini. Saya kurung ya. Tadi dalam kurung yang di sini kan. Nah, 2 pangkat 3x per 10. Ini 8 kali 2 pangkat 3x per 10. 8 kali 2 pangkat x per 10 kali 2. Artinya seperti itu kan? Maka kamu bisa rubah ini kedua ruas A tambah B misalnya. Ini sama-sama punya 2 pangkat 3x per 10. Benar? Benar ya? Nah ini kita sederhanakan. Kita sederhanakan distribusinya seperti ini. Ya. Di sifat-sifat yang dulu, komutatif, distributif. Ya. Ini kita distribusikan seperti ini. Kita rubah ke dalam bentuk ini. 8 per 10 dikali 2 pangkat 3x per 2 itu senilai dengan 2 pangkat 3x per 10 kali ini. 8 per 2, benar ya? Hasilnya senilai kan yang atas dan di bawah. Ditambah ini 1, ini 2 pangkat 3x per 10 dikali 1 ini. Ya, bisa ya? Sama dengan 2. Jadi bentuk ini kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Oke, bisa? Jadi intinya mengubah bentuknya supaya selesai masalahnya, bukan tambah masalah ya. Kalau tambah masalah nggak selesai-selesai nanti mencari nilai X-nya. Oke, kita lanjut ya. Nah, 8 per 2 ini 4 ya. 4 tambah 1, 5. Maka kamu akan peroleh nilai 2 pangkat 3X per 10 dikali 5. Oke, sama dengan 2. Nah, di sini kamu sebenarnya tidak ketemu persamaan kuadrat, hanya mengubah bentuk saja. Oke, nah ini coret nih 5 sama 10-nya bisa ya. Maka kamu akan dapati setengah dikali 2 pangkat 3X sama dengan 2. Kalau sudah seperti ini udah mudah ini, udah ketemu nih. Ya, sama-sama kali 2 hasil ruasnya, maka kamu akan peroleh nih setengah dikali 2 pangkat 3X sama dengan 2, hasilnya adalah 2 pangkat 3X dikurang 4. Sama dengan berapa? 2 pangkat 2. Ini basisnya ada sama nih. 2 pangkat 3X sama dengan 2 pangkat 2. Maka pangkatnya harus sama. Maka kamu akan peroleh nilai X sama dengan 2 per 3. Jadi himpunan di atas, khusus untuk nomor 3, kita tidak pakai persamaan kuadrat, tapi cara mengubahnya identik dengan contoh 1 dan 2. Rubahlah penyelesaian itu supaya dapat diselesaikan. Jadi kata kuncinya adalah lihat bilangan basis yang berpangkat variabelnya. Itu dulu yang dirubah. Maka dari sini kita dapat himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 per 3. Mungkin 3 contoh cukup, pelajari lebih lanjut. Semuanya sudah saya upload ya, PPT ini juga saya upload di psikologi. Hari ini demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.